Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Komesak, kelas E semester 3, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah diberikan kepada saya sebagai bentuk dari tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Materi yang akan saya jelaskan ada dua materi. Yang pertama temperamen, yang kedua teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Pertama saya akan menjelaskan tentang temperamen. Pengertian temperamen. Temperamen adalah kondisi di mana amarah seseorang tidak dapat dikendalikan dan dapat meningkat secara cepat. Temperamen ini terbentuk atas watak bawaan secara biologis seseorang. Sikap ini sangat sulit untuk diubah karena sudah melekat pada diri seorang sejak lahir dan keturunan orang tua. Adapun beberapa pengertian temperamen menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Alport, temperamen adalah salah satu jenis sifat emosi yang dimiliki oleh seseorang individu, reaksi atas rangsangan emosi, kecepatan merespons sesuatu, dan suasana hati. Gejala tersebut tergantung pada diri seseorang dan dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Menurut Edward, temperamen adalah salah satu sikap yang dipengaruhi oleh psikis dan jasmani. Temperamen sikap berasal dari keturunan dan watak bawaan seseorang. Pengaruh pendidikan dan lingkungan tidak dapat memberikan dampak secara langsung. Menurut Sujanto, temperamen berasal dari kata tempra yang berarti campuran. Sikap temperamen berasal dari beberapa zat dalam tubuh yang tercampur menjadi satu, kemudian akan mempengaruhi tingkah laku orang tersebut. Adapun ciri-ciri temperamen yaitu sering berkata kasar, menyimpan banyak dendam, selalu merasa benar, mudah tersinggung, cemburu yang berlebihan, menuntut secara berlebihan, dan hidup untuk kesenangan sendiri. Jenis-jenis temperamen ada 4. Yang pertama, sanguinis. Sifat dasar sanguinis yang dapat dengan mudah menerima pengaruh dari luar dan langsung masuk ke dalam pikiran dan perasaan membuat ia menampakkan respon yang meledak. Hal tersebut disebabkan sanguinis lebih mengedepankan perasaan daripada pikiran dalam menentukan sebuah keputusan. Jenis yang kedua yaitu kolerik. Sifat dasar yang dimiliki ialah kemauan yang keras. Seorang kolerik akan menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang dominan, tidak memperdulikan orang lain, dan sikap empati sangat sulit diekspresikan. Dia akan terus mendorong orang sekitar untuk terus maju. Jenis yang ketiga yaitu melankolis. Sifat dasar melankolis yang sangat sensitif membuat ia mudah emosi dalam keadaan apapun. Ditambah dengan sifat perfeksionisnya akan menambahkan tingkat sensitif melankolis. Ketika terdapat masalah yang berat, dia bisa berubah menjadi sosok yang murung dan depresi. Jenis yang keempat atau terakhir, flegmatis. Temperamen jenis ini memiliki sifat bawaan yang tenang dan mudah meredam amarah. Ketika terdapat permasalahan akan memiliki diam dan dingin. Temperamen jenis ini merupakan salah satu jenis temperamen yang paling pandai mengatur emosi sehingga tidak mudah meledak.
Stabilitas temperamen. Ketika bukti secara keseluruhan diuji secara hati-hati, bagaimanapun stabilitas temperamen adalah secara umum rendah untuk melembutkan. Walaupun anak-anak banyak juga yang sama, sebuah perubahan nomor yang baik. Sesungguhnya, beberapa karakteristik seperti perasaan malu dan bergaul adalah stabil pada jangka panjang hanya pada anak-anak yang luar biasa, yaitu mereka yang sangat malu atau yang sangat ramah untuk memulainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi temperamen menurut para ahli itu, menurut Santrok, bahwa temperamen seseorang dipengaruhi oleh pengaruh biologis, gender dan perbedaan budaya, serta pengaruh lingkungan pada pola pengasuhan. Pengaruh biologis, karakter fisiologis yang beragam dianggap memiliki keterkaitan dengan temperamen tertentu. Lebih khususnya, temperamen yang terhambat diasosiasikan dengan pola fisiologis yang unik, yaitu denyut jantung yang tinggi dan stabil, tingginya hormon kortisol, dan aktivitas yang tinggi pada otak depan bagian kanan. Temperamen yang terhambat atau efektif negatif dapat dikaitkan dengan rendahnya tingkat neurotransmitter serotonin yang dapat membuat individu rentan terhadap rasa takut dan frustasi. Kebanyakan anak dengan temperamen sulit pada usia 3-5 tahun tidak memiliki penyelesaian diri yang baik ketika dewasa. Materi yang kedua yaitu tentang teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu fase bayi, itu umur 0 sampai 18 bulan. Fase kanak-kanak 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Fase awal anak kecil 3 sampai 5 tahun. Fase anak kecil 5 sampai 13 tahun. Fase remaja 13 sampai 21 tahun. Fase dewasa 21 hingga 40 tahun, fase parubaya 40 sampai 60 tahun, dan fase lansia 60 tahun ke atas. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.